Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update setiap hari ya. Beberapa hari saya tidak buat video karena memang kesehatan yang kurang baik. Saya harus istirahat dulu beberapa hari, tapi insya Allah per malam ini akan selalu ada video kembali. Jadi update terus tiap hari jam 9 malam. Jadi pantengin terus. Buat kamu yang barusan mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, kemudian di like dan di share ke seluruh kerabat kamu. Mana tahu ternyata video yang kamu share ternyata bermanfaat untuk orang lain atau kerabat kamu. Baik, sebelum kita mulai pembahasan kali ini sangat terhubung dengan video-video sebelumnya. Saya akan berikan cara bagaimana caranya ngeloa dikombinasikan dengan sholawat, kemudian dilakukan ritualnya setiap menjelang tidur. Apa saja yang harus dilakukan? Nggak banyak, hanya setengah jam saja sebelum tidur. Habis itu kamu bisa rasakan di kemudian hari manfaatnya ya. Namun sebelum saya bahas itu, saya informasikan dulu ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ajakan dari saya untuk kamu semuanya yang ingin belajar banyak secara keseluruhan tentang keilmuan bagaimana memaksimalkan potensi dalam diri agar bisa menjadi magnet rezeki atau magnet uang. Kemudian kamu akan diajarkan juga sekaligus kamu akan dibimbing di setiap pertemuan yang 1 minggu sekali, karena durasinya 1 tahun, pertemuannya 1 minggu sekali. Fasilitas yang bisa kamu dapatkan adalah kumpulan video edukasi, video narasi yang akan bisa kamu jadikan pembelajaran secara mandiri di rumah masing-masing. Dan yang kedua juga akan mendapatkan audio terapi dari saya. Semua itu adalah fasilitas dari saya yang bisa saya berikan ke kamu secara berkala. Untuk pendaftarannya segera hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor, nanti akan direspon semua pertanyaan kamu di sana. Yang kedua yaitu spesial acara saya yang saya adakan tanggal 2, 3, 4 Juni, 3 hari 2 malam dengan tema program ulang bawah sadar berinteraksi langsung dengan alam, yang insya Allah akan bermanfaat banget buat kamu, yang sifatnya bootcamp ya. 3 hari 2 malam kumpul dengan saya di sana di Yogyakarta di Kaliurang. Informasi lebih jelasnya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Langsung WA saja ke nomornya admin. Baik teman-teman, tadi saya katakan bahwa saya akan berikan cara yang sering saya lakukan, yaitu setengah jam sebelum tidur, teknik-teknik atau cara-cara yang spiritual yang insya Allah ini menjadi jalan keberkahan, itu yang pertama. Kemudian menjadi nilai ibadah, itu yang kedua ya. Di beberapa video sebelumnya ini terkait ya, saya menjelaskan tentang gelombang otak juga sudah. Kemudian saya juga menjelaskan apa saja yang harus kamu hindari dan harus kamu lakukan setengah jam atau 1 jam sebelum kamu tidur. Dan di video kali ini saya akan lebih kepada ritualnya, lebih kepada prakteknya, ngapain aja di sana ya. Baik, law of attraction, hukum tarik menarik. Ini sebenarnya bagus kalau kamu mau menerapkannya. Jadi nggak usah sok-sokan fanatik deh. Buat kamu yang fanatik ngedenger loa langsung tiba-tiba alergi. Enggak, ini cara-cara yang sebenarnya dilakukan oleh kebanyakan orang, baik mereka sadar dia ngeloa ataupun dia tidak sadar akan loa. Tapi yang dilakukan itu sama sebenarnya gitu loh. Ya, orang-orang yang tidak paham loa tapi mempraktekkan loa, salah satunya adalah dengan menjaga pola pikirnya dengan pola pikir yang baik. Kemudian dia optimis bahwa suatu saat apapun yang dia inginkan itu pasti akan mereka gapai. Itu loa, the law of attraction. Jadi apa ya, nggak usah terlalu alergi, lebih-lebih kalau nggak tahu nih, nggak tahu udah alergi. Jadi loa itu adalah sebuah sistem yang sudah Allah buat, sistem yang Allah berikan di dunia ini dan diberlakukan untuk seluruh manusia, untuk menunjukkan betapa luar biasanya manusia. Dan Allah juga memberikan 2 alat di dalam diri kita, yang pertama pikiran, yang kedua adalah hati. Nah, kita bisa memaksimalkan loa atau hukum tarik menarik itu dengan keduanya,
gitu. Dan semua itu kan dari Allah. Tidak ada satupun di dunia ini yang bukan dari Allah. Semuanya dari Allah, dan semuanya bekerja by sistem loanya tadi itu. Even ketika berpikir positif, kamu akan mendapatkan hal-hal yang positif. Even ketika kamu hatimu berpikir baik, hatimu merasakan sesuatu yang baik, ya kamu akan mendapatkan sesuatu yang baik. Gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau hatinya nggak baik, ya dapatnya juga nggak baik. Gitu. Itu loa pada dasarnya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang rezeki atau uang, simpelnya begini. Anda tahu magnet ya? Magnet itu akan menarik hal yang serupa yang lebih kecil darinya. Kalau lebih besar bisa, tetapi agak sulit. Minimal magnetnya yang harus didekatkan gitu ya. Jadi manusia itu ibarat seperti itu. Feel-nya atau perasaan manusia itu ibaratkan seperti itu. Pada dasarnya dirinya adalah magnet. Magnet dari apapun yang dirasakan. Ya, apapun yang dirasakan. Nah, nanti perasaan kamu yang akan saya bantu untuk menggunakan itu lebih maksimal untuk menarik keberlimpahan atau menarik rezeki, menarik yang diinginkan, menarik cinta juga bisa, karena ilmunya pada dasarnya satu. Kemudian itu perlu disadari pada prinsipnya, kalau perasaan kamu memikirkan sesuatu yang negatif, ya kamu akan dapat hal negatif. Tapi kalau sebaliknya, kalau hatimu merasakan sesuatu yang positif dan diulang-ulang, itu menjadi percepatan hal-hal positif datang kepada kamu. Jadi kalau kamu mau hari-harimu itu baik, maka rasakan yang baik-baik dulu. Kalau ada di antara kamu yang merasa banyak masalah datang bertubi-tubi, sebabnya itu. Ini pasti sebabnya awalnya kamu merasakan hal negatif, kekhawatiran nggak dapat rezeki. Ya, apalagi hatinya merasa saya nggak butuh dunia. Ya emang dunia akan menjauh gitu. Ya, baik, kita lanjut. Nah, ritualnya apa yang harus dilakukan? Apa saja yang harus dilakukan yang katanya setengah jam sebelum tidur? Sadar dulu bahwa setengah jam sebelum tidur gelombang otak kita itu berada di alfa, di mana energinya sangat kuat dan secara batin itu sangat-sangat menerima sugesti. Sugesti itu dari yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, ataupun kita ciptakan sendiri. Nah, nggak usah bicara tentang sugesti, ini cara akan otomatis membentuk perasaanmu menjadi perasaan yang sangat powerful. Setengah jam sebelum tidur. Gini, setiap hari tolong lakukan ini. Jangan teriming-imingi. Ya, jangan kamu langsung menangkap di pikiranmu, wah, nanti saya pasti dapat begini. Enggak, itu bicara nomor 2. Itu bicara nanti. Sekarang kita bentuk perasaan kita bentuk feel kita bentuk hati kita agar bisa menangkap sesuatu yang positif. Rumusnya cuma 2. Terima kasih dan menyesali hal negatif. 1 kali 24 jam atau dari kamu bangun tidur pagi tadi, contohnya pagi tadi ya. Pagi tadi sampai kamu saat ini mendengarkan video, itu kan kamu banyak mengalami kejadian, banyak merasakan kejadian, banyak mendapatkan sesuatu yang positif, ada juga mendapatkan sesuatu yang negatif. Oke? Nah, 2 hal ini harus benar-benar kamu bisa tangkap di pikiranmu, di hatimu. Caranya, setengah jam menjelang tidur, ya yang merasa bisa duduk-duduk di teras sendiri, duduk-duduk di teras. Yang sekiranya terasnya menjadi sorotan orang banyak, di kamar saja atau di ruang tamu. Oke. Ya sambil ngerokok boleh, sambil duduk santai boleh. Ya, intinya duduk. Saya mau kamu merenung. Renungi kejadian dari pagi tadi sampai kamu menjelang tidur saat kamu mendengarkan video ini. Ada baik, ada buruk kejadian tuh. Bicara sama Allah. Contoh ya, contoh. Ya Allah, seharian tadi saya beraktivitas, saya ketemu teman-teman, saya dapat rezeki ya Allah. Saya juga melakukan sesuatu yang baik ya Allah. Saya ucapkan banyak terima kasih, alhamdulillah kepadamu ya Allah.
dan itu membahagiakan. Itu yang positif. Kemudian kalau dalam seharian ini kamu ada mendapatkan atau mengalami kejadian yang tidak baik, bilang juga sama Allah. Jadi ini konsepnya seperti laporan ke Allah. Dan tadi saya juga mengalami sesuatu yang kurang mengenakan ya Allah, dan melakukan kesalahan ya Allah, dan melakukan dosa ya Allah. Ampuni saya ya Allah, perbaiki hati saya, perbaiki diri saya, perbaiki nasib saya ke depannya ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Tadi alhamdulillah, kemudian istighfar. Jadi konsepnya dua. Konsepnya berterima kasih dan menyesali, mohon ampun sama Allah. Kemudian setelah dua hal itu, tapi dilakukan dengan perasaan loh ya, dilakukan dengan perasaan. Kalau saya pribadi tidak harus sama, tidak harus sama, sekali lagi tidak harus kamu contoh. Saya memang kebiasaan, kebetulan di balik kamera ini di balkon, di lantai 2 di rumah saya simpan 2 kursi dan 1 meja. Di situ saya sambil ngerokok, sambil ngopi, dan saya diam sendiri. Gitu, saya diam sendiri. Seakan seperti tidak formal, tapi saya yang paling tahu jam atau kondisi saya masuk ke dalam gelombang otak alfa. Dan yang saya lakukan itu, saya merenung, saya lihat alam semampu saya bisa ngelihat. Kalau malam ini lagi hujan, jadi semuanya serba gelap. Saya bilang sama Allah, ya Allah, tadi bangun subuh sampai malam ini ada baik ada buruk yang saya alami ya Allah. Saya mengalami kejadian yang baik, ada tukang datang ngerjain rumah, nukangin rumah, kelihatan wajahnya, ekspresinya menyenangkan ya Allah. Dan saya pun juga mendoakan mereka, ya Allah, tetapkan iman saya dan tetapkan cara saya untuk menjadi manusia baik seperti itu ya Allah, dan bahkan tingkatkan ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, tadi pagi sampai sore saya dapat rezeki ya Allah, makanku nikmat, dapat merasakan hangatnya matahari, istri saya sehat, alhamdulillah ya Allah, anak-anak pun ceria, sehat, alhamdulillah ya Allah. Itu yang bagian yang positif. Dan tadi juga saya mengalami sesuatu yang tidak enak ya Allah. Saat di jalan saya sempat ingin marah, saya sempat suudzon sama orang-orang yang ada di jalan. Astagfirullahaladzim, ampuni saya ya Allah. Ya Allah, perbaiki hati saya dan perbaiki nasib saya di masa yang akan datang. Besok lebih baik daripada hari ini ya Allah. Seperti lapor. Bisa kamu tangkap ya, dan enak ya. Kalau sudah kamu pahami, sekarang saya tambahkan, tolong ahlikan sholawat 111 kali sambil santai saja. Sambil santai saja, karena sholawat mau dalam kondisi apapun diterima oleh Allah. Ada biasanya tasbih digital yang bisa kamu pakai, atau ya pakai tasbih manual, atau memang bisa kamu pakai tangan ya. Kalau saya tangan kiri ngerokok, tangan kanan saya ngitung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai 111 kali. Ya, istiqomahnya di 111 kali. Ya, tidak boleh kurang. Tapi kalau misalkan karena kamu enak membaca sholawat, kamu tambahkan, itu afdal, itu bagus. Ya, jadi standarnya 111 kali. Tapi syaratnya tiap hari loh teman-temannya. Tiap hari kamu lakukan yang saya sarankan tadi. Dan kamu rasakan 30 hari, ritual sebelum tidur. Rasakan minimal 30 hari. Pertama, kenapa kok 30 hari? Itu tujuan saya untuk membentuk habit baru. Ya, kamu bisa membentuk habit baru, di mana kamu akan nyaman setiap malam kamu seperti itu. Ingat, setengah jam sebelum tidur laporan sama Allah. Dan menikmati kondisi menjelang tidur. Ya. Nanti kalau sudah ngantuk banget silakan tidur. Ketika bangun tidur, bersyukurlah. Ini video saya menjelaskan untuk yang sebelum tidur ya, akan tidur. Dan besok bangun tidur silakan seperti yang biasanya, yang sering saya jelaskannya, itu bersyukurlah sepanjang hari kamu bisa dengerin audio yang ada di channel YouTube ini, audio terapi. Simple teman-teman ya. Kalau kamu pingin bukti, ya bisa percaya bisa tidak. Ini ritual yang sering saya lakukan. Dan selalu ada aja rezeki. Dan ada aja kebaikan datang dalam kehidupan saya. Sholawat adalah amalan yang paling saya cintai. Dan bersyukur adalah sesuatu yang paling senang saya lakukan.
kemudian beristighfar, memang saya bentuk dalam diri saya karena saya sadar saya banyak dosa. Dan 3 hal ini selalu saya lakukan. Besok pagi atau bangun pagi, saat siang, even ketika ingin sedekah, saya sedekah. Hidup jadi berlimpah, membahagiakan, ya, membahagiakan. Sehingga saya tidak bisa melihat sesuatu yang tidak bisa saya syukuri. Semua bagi saya alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Selamat praktek, ridho terhadap ilmunya, amalkan. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.